Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Anissa Khairani. Kemudian ada rekan-rekan saya, Dian Agustini, beserta Widahatul Mawadah. Di sini kita akan mempresentasikan tema yang berjudul konsep dan transaksi mata uang asing. Ya, di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi dan konsep pertukaran dalam mata uang asing. Yang kedua, pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang ketiga, penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang keempat, ada hedging atas investasi aset bersih di luar negeri. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai definisi dulu dan konsep mata uang asing itu sendiri. Yang pertama di sini ada sudah jelas definisinya. Mata uang asing atau biasa disebut falas merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Mata uang yang ini bisa berupa uang kertas, koin, atau bentuk digital. Suatu transaksi dikatakan nilai dengan mata uang tertentu jika besarnya dinyatakan dalam mata uang tersebut. Jadi mata uang asing itu biasanya itu disebutnya sebagai falas untuk melakukan transaksi secara internasional. Kemudian di sini ada konsepnya. Mata uang fungsional dari suatu entitas adalah mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan. Jadi, mata uang fungsional dari suatu entitas luar negeri merupakan uang dengan mana perusahaan tersebut menghasilkan uang kas mereka. Gitu. Jadi, kalau ini konsepnya mata uang secara fungsionalnya. Kemudian tujuan dari mata uang asing atau MUA merupakan menyediakan suatu standar nilai alat pertukaran serta unit pengukuran. Jadi di sini tujuannya itu sebagai standar alat tukarnya atau pengukurannya seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Ya, di sini kita langsung ke contoh kasus ya. Di sini ada kasus sebuah perusahaan PT Abdi Nusantara di Indonesia membeli barang dagangan dari PT Samaraya di Malaysia. Ingat ya, ini Indonesia, ini Malaysia. Jadi pembelian antar negara. Tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp10.000 dengan kurs di sini di Indonesia itu 770. PT Abdi Nusantara melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2018 pada saat kurs 765. Jadi pas pembelian itu 770, pas penutupan itu 765 kursnya. Dan melunasi utangnya pada tanggal 30 Januari 2019 dengan kurs 775. Transaksi tersebut dicatat oleh PT Abdi Nusantara sebagai berikut. Jadi di sini karena tadi transaksinya ada di tanggal 1, kemudian di tanggal 31, kemudian di tanggal 30 Januari ini penutupan, ini pembukaan, makanya di sini jurnalnya ada 3. Yang pertama kita jurnal dulu pada saat pembelian di tanggal 1 Desember tahun 2018, yaitu mendebit persediaan dan mengkredit utang usaha MUA itu mata uang asing. Senilai 7.700.000 ini dalam bentuk rupiah ya, bukan dalam bentuk ringgit. Kenapa di sininya 7.700.000? Karena mencatat pembelian barang dagang dari PT Samaraya itu 10.000 ringgit. Karena kan di sini kan tadi katanya sebesar 10.000 ringgit. Karena kurs kita pada saat pembelian 770, maka dikalikan 770. Jadi 10 ringgit, 10.000 ringgit dikali 770 jumlahnya 7.700.000. Kemudian selanjutnya kita jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Di sini itu penutupan ya, di sini tutup buku. Kemudian di sini kita mendebit utang usahanya, utang usaha mata uang asing dan mendebit utang usaha dan mengkredit keuntungan pertukaran mata uang asing. Jadi di sini itu keuntungannya keuntungan pertukaran mata uang asing. Kenapa di sini 50.000
di sini untuk menyesuaikan utang usaha dengan kurs pada akhir tahun. Kan tadi kan kurs pada akhir tahunnya itu 765. Jadi Rp10.000 di sini yang kita dapetin dari angka ini, kemudian dikalikan 770 itu kurs pada saat pembelian, kemudian dikurang 765 karena pada saat penutupan itu kursnya turun jadi 765. Maka selisih dari 770 dikurang 765 itu senilai 5 ya. Jadi di sini Rp10.000 dikali 5 yaitu Rp50.000. Jadi keuntungannya itu Rp50.000 dari transaksi tersebut. Kemudian setelah kita melakukan penutupan di sini di tanggal 30 Januari itu PT Abdi Nusantara itu melunaskan utangnya pada tanggal 30 Januari tahun 2019. Jadi ini tahun 2018, kemudian ini sudah ganti tahun di tahun 2019. Dia menjurnal dengan mendebit utang usaha mata uang asing dan kerugian pertukaran mata uang asing dan mengkredit bank. Karena di sini utang usahanya itu ya, kemudian di sini kerugian pertukaran mata uang asing dan mengkredit bank. Ya, di sini itu untuk menyesuaikan utang usaha dengan kurs pada akhir tahun. Jadi 10.000 dikali 770 dikurang 765. Jadi penjelasan dari tanggal 30 Januari ini ketika utang tersebut dilunasi pada tanggal 30 Januari, kurs telah meningkat menjadi 775 ya, benar. Kemudian dan PT Abdi Nusantara itu harus mencatat kerugian sebesar 100.000. Jadi itu sebenarnya kerugian yang terjadi hanya 50.000, yaitu tadi di sini 10.000 dikali 770 dikurang 775, dikurang 770. Ya, jadi di sini harusnya itu 775 ya, karena kemarin kan terakhir di tanggal 30 Januari itu kursnya 775 ya. Dikurang 770 pada saat penutupan buku. Jadi harusnya ini 775 dikurang 770. Namun PSAK mewajibkan bahwa kerugian seperti ini dinyatakan sebagai keuntungan 50.000 di tahun 2018 dan kerugian 100.000 di tahun 2019. Makanya di sininya 100.000 seperti itu. Karena di sini 7.650.000 ditambah 100.000 senilai 7.750.000. Jadi sama ya untuk nilai debit dan kreditnya. Oke, clear. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Di sini ada contoh case sebuah perusahaan PT Abdi Nusantara di Indonesia menjual barang dagangan dari PT Samaraya di Malaysia tanggal 16 Desember tahun 2018 sebesar Rp20.000 dengan kurs 760. PT Abdi Nusantara melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kurs 765. PT Samaraya melunasi utangnya pada tanggal 15 Januari tahun 2019 dengan kurs 770. PT Abdi Nusantara mengkonversi ringgit tersebut ke rupiah pada tanggal 20 Januari tahun 2019 pada kurs 772,5 rupiah. Transaksi tersebut dicatat oleh PT Abdi Nusantara sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 jurnal. Yang pertama itu tanggal 16 Desember ya tahun 2018 mendebit piutang usaha senilai 15.200.000 dan mengkredit penjualan senilai 15.200.000. Untuk penjelasannya 15 juta dapat dari mana ini? 20.000 dikalikan 760 karena pada saat transaksi tanggal 16 Desember ini untuk kursnya di Indonesia sendiri Rp760. Seperti itu. Jadi selanjutnya di sini tanggal 31 Desember itu perusahaan mengakui terjadinya keuntungan sebesar 100.000 ya, karena memiliki piutang tersebut pada saat terjadinya perubahan kurs menjadi 765 pada akhir tahun. Jadi di sini tanggal 31 Desember mendebit piutang usaha mata uang asing dengan market kredit keuntungan pertukaran mata uang asing senilai 100.000. Untuk penjelasannya dapat 100.000 itu
dari Rp20.000 dikalikan 650 dikurang 760. Kemudian di sini tanggal 15 Januari tahun 2019 keuntungan yang sama juga diperoleh lagi pada saat piutang donasi pada tanggal 15 Januari tahun 2019 karena kursnya naik jadi 770 di sini. Karena pihak PT Abdi Nusantara tidak langsung mengkonversikan ringgit yang diperoleh menjadi rupiah pada tanggal 15 Januari tahun 2019 tersebut, maka perusahaan melakukan spekulasi atas kurs sampai perusahaan tersebut melakukan konversi. Jadi di sini mendebit dulu bank senilai 15.400.000, kemudian mengkredit piutang usaha 15.300.000 dan mengkredit keuntungan pertukaran mata uang asing 100.000. Di sini untuk catatan untuk pelunasan utang PT Samaraya Rp20.000 dikalikan 770 dan mengakui keuntungan dari pertukaran mata uang tahun 2019 Rp20.000. Rp20.000 dikalikan 770 kemudian dikurang 765 ya. Di sini kita tambahin 765-nya. 760. Sorry ya. Oh, maaf, ini tulisannya kurang bagus. Kemudian di sini kita geser lagi ke tanggal 20 Januari ya. Pada tanggal 20 Januari ketika perusahaan melakukan konversi, perusahaan kembali mendapatkan keuntungan senilai 50.000. Perusahaan yang menahan unit mata uang asingnya adalah spekulator dalam mata uang tersebut. Jadi itu pada tanggal 20 Januari mendebit bank senilai 15.450.000 dan mengkredit keuntungan pertukaran mata uang asing. Pertukaran mata uang asing ini seharusnya bukan 15 juta ya, tapi 50.000. Kita ganti dulu di sininya. 50.000 ya. Ya, kemudian di sini untuk mengkredit bank mata uang asingnya itu 15.400.000, bukan 100.000. Rp15.000 maaf ya tulisannya kurang bagus. Kemudian di sini 15.400.000 ya. Jadi keuntungannya itu tadi 50.000, kemudian banknya itu 15.400.000 dengan catatan untuk mengkonversikan Rp20.000 menjadi rupiah, Rp20.000 dikalikan 772,5 rupiah. Nah, di sini 772,5 rupiah. Gitu. Jadi untuk yang jurnal cash ini sudah clear. Selanjutnya kita akan bahas heading atas investasi aset bersih di luar negeri. Di sini ada contoh cash lagi, saldo investasi PT Mitra Saudara dalam pembukuan BNET pada tanggal 3 Desember tahun 2012 sebesar 1.280 miliar atau setara 40% aset bersih BNET sebesar 2 juta. 2 juta francs dikalikan kurs akhir tahun Rp1.600. Pada tanggal tersebut, PT Mitra Saudara tidak memiliki saldo penyesuaian penjabaran relatif terhadap investasinya di BNET. Untuk bisa melindungi investasi barunya di BNET, PT Mitra Saudara meminjam 800.000 francs untuk 1 tahun dengan bunga 12% pada tanggal 1 Januari tahun 2013. Jadi tahun berikutnya dengan kurs 1.600. Pinjaman ini dinyatakan dalam francs dengan bunga dan angsuran akan dibayarkan tanggal 1 Januari tahun 2014. Catatan yang dibuat oleh PT Mitra Saudara sebagai berikut. Jadi di sini ada jurnalnya itu ada 2 ya. Pada tanggal 1 Januari 2013 mendebit bank senilai 1.280 miliar
dan mengkredit utang mata uang asing 1.280.000 miliar untuk mencatat pinjaman dengan catatan untuk mencatat pinjaman yang dinyatakan dalam franc Swiss 800.000 francs dikali 1.600 karena pada saat transaksi untuk kurs di Indonesianya 1.600. Jadi pada tanggal kemudian di sini pada tanggal 1 November Bennett mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 100.000 francs. PT Mitra Saudara mencatat penerimaan dividennya pada kurs 1 juta, 1.750 yang berlaku pada hari itu. Nah, transaksi ini di jurnalnya itu sebagai berikut, yaitu 1 November tahun 2013 mendebit bank senilai 70 juta dan mengkredit investasi pada Bennett 70 juta juga. Dengan catatan untuk mencatat penerimaan dividen dari Bennett 100.000. Kemudian di sini kita dapat keterangannya, jurnalnya ya. Aset bersih pada saat 1 Januari 2013, kemudian pendapatan bersih, pembayaran dividen, penyesuaian modal perubahan, aset bersih tanggal 31 Desember 2013. Di sini menurut franc Swiss-nya sendiri 2 juta, kemudian kan dikali 1.600 karena tadi kurs pada tanggal 1 Januari itu 1.600 dirupiahkan menjadi 3.200 miliar. Kemudian pendapatan bersihnya itu 400.000 dikalikan kurs Indonesia. Kemudian pembayaran dividen tadi ya pada tanggal 1 November dikalikan 1.750. Ini jadi pengurang ya. Kemudian penyesuaian modal perubahan. Di sini sudah dikalikan 7.300.000 dikali 1.800 dari total ini, kemudian 4.140.000 miliar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 kita buat jurnal lagi dengan mendebit investasi pada Bennett dan mengkredit pendapatan dari Bennett dan penyesuaian modal dari penjabaran. Untuk kepemilikan 40% dari pendapatan Bennett, 400.000 francs dikalikan kurs rata-rata yaitu 1.700 dan untuk mencatat kepemilikan 40% dari penyesuaian translasi sama dengan 435.000 dikalikan 40%. Kemudian di sini penyesuaian modal dari penjabaran. Di sini mendebit penyesuaian modal dari penjabaran dan kredit utang dan penyesuaian modal dari penjabaran. Dengan catatan untuk menyesuaikan utang yang dinyatakan dalam franc Swiss dengan kurs yang berlaku pada tahun 800.000 francs dikalikan 1.800 dikurang 1.600 gitu. Kemudian di sini keterangannya ya, di sini ada kita bikin jurnalnya dengan mendebit penyesuaian modal dari penjabaran, mengkredit utang senilai 1.160 juta. Jadi ini didapat dari 800.000 francs dikalikan 1.800 dikurang 1.600. Kemudian di sini ada beban bunganya itu 163.200.000 dengan kerugian pertukaran mata uang asingnya itu 9.600.000 dan mengkredit utang bunga. Jadi di sini mendebit beban bunga, kerugian pertukaran mata uang dan mengkredit utang bunga yang senilai 172.800.000 dengan catatan beban bunga pada kurs rata-rata dan mengakui utang bunga dinyatakan dalam franc pada kurs akhir tahun dihitungnya sebagai berikut. Jadi utang bunga itu didapat dari 800.000 francs dikalikan 12% dikali 1 tahun dikali 1.800 senilai 172.800.000 dan beban bunganya itu sama ya untuk rumusnya, tapi di sini dikali 1.700 karena ada perubahan kursnya sini, jadi totalnya 162.200.000. Kemudian rumus kerugian pertukaran mata uangnya itu di sini 9.600.000. Jadi pada tanggal 1 Januari 2014 tahun berikutnya mendebit utang bunga 172.800.000 dan mendebit utang 101.140 juta dan mengkredit bank 1.612.800.000 dengan catatan untuk mencatat pembayaran utang beserta bunganya dinyatakan dalam franc dengan kurs 1.800.
Kemudian di sini kita dapat simpulkan mata uang asing, alat pembayaran sah di negara lain memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Fluktuasinya mata uang asing dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan spekulasi pasar, menandakan kompleksitas di dunia valuta asing. Transaksi mata uang asing, baik spot maupun forward, membuka peluang dan tantangan bagi berbagai pihak, termasuk bank, perusahaan, dan individu. Memahami jenis dan mekanisme transaksi menjadi kunci untuk navigasi yang efektif. Faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor politik dan spekulasi memainkan peran penting dalam menentukan nilai mata uang asing. Kesadaran akan faktor-faktor ini dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat gitu. Baik, di sini mungkin sekian presentasi dari kami. Di sini juga ada contoh beberapa pertanyaan dan jawaban yang bisa dipahami sendiri. Sebagai contoh pertanyaan dan jawaban mengenai mata uang asing seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.